Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendapat kesempatan kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang 30 petuah orang arif. Kita akan membahas nomor 13 sampai dengan 18. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Allah kami di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau kalau kami masih diberi kesempatan untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan mengenai kitab Amsal. Bantulah kami hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Beri kami hikmat akal budi supaya apa yang kami beritakan semuanya berasal dari Engkau untuk kepentingan seluruh sidang jemaat-Mu. Bantulah juga seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja mereka berada, supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Amsal nomor 13 sampai dengan 18. Yang pertama mari kita bahas nomor 13. Kita baca Amsal pasal 23 ayat 15 sampai dengan 16 dalam bahasa Indonesia masa kini. Anakku, aku senang sekali kalau engkau bijaksana. Aku bangga bila mendengar engkau mengucapkan kata-kata yang tepat. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Betapa terhiburnya orang tua jika anaknya itu memenuhi harapannya. Apa yang diharapkan orang tuanya tidak lain apa? Untuk kebaikan anaknya sendiri, yaitu agar hatinya bijak dan bibirnya mengatakan yang jujur. Anak-anak yang belajar mengatakan hal-hal yang jujur dan tidak berani mengucapkan kata-kata jahat diharapkan akan berbuat jujur ketika mereka tumbuh menjadi dewasa. Orang tua sudah berjerih payah membesarkan anak-anaknya akan merasa bangga dan gembira kelak jika menyaksikan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kalau kita lihat contoh dalam Perjanjian Baru, seorang penatua, yaitu pemimpin jemaat atau orang yang dihormati jemaat dan dipilih menjadi pemimpin, mereka menyampaikan salam kepada rekannya yang bernama Gayus. Penatua itu berdoa agar Allah senantiasa memberi kekuatan kepada Gayus. Ia memuji Gayus karena Gayus terus hidup dalam kebenaran. Dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 dalam Bimka, tidak ada yang dapat menjadikan saya lebih gembira daripada mendengar bahwa anak-anak saya hidup menurut ajaran Allah. Betapa penting didikan orang tua ditanamkan kepada anaknya sejak kecil. Kelak jika mereka sudah dewasa, diharapkan tidak akan menyimpang dari didikan orang tua. Orang tua jadi sedih hatinya bila menyaksikan anaknya yang hidup tidak dalam kebenaran setelah mereka menjadi dewasa. Mereka merasa gagal sebagai orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, orang tua akan bangga dan merasa gembira jika kelak melihat anak-anaknya berhasil dan hidup dalam kebenaran, jujur dalam kata-katanya dan jalan hidupnya, takut akan Tuhan. Selanjutnya, nomor 14. Amsal pasal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Janganlah iri hati kepada orang berdosa. Taatlah selalu kepada Allah supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu
tidak hilang. Sangatlah mendarah daging bagi orang Israel bahwa keberuntungan orang ditentukan perilakunya. Perilaku baik akan menghasilkan kesuksesan dan perilaku jelek mengakibatkan malapetaka. Inilah yang disebut dengan hukum sebab akibat. Tetapi realitanya, biasanya orang berdosa ditandai dengan kekayaan yang dia peroleh melalui perbuatan dosa. Seolah-olah orang berdosa itu kebal dari hukuman atas dosa-dosanya. Kondisi inilah yang seringkali membuat orang iri akan keberuntungan mereka. Justru keberuntungan tersebut sesungguhnya adalah malapetaka bagi mereka. Peringatan penting agar kita tidak menjamu diri kita dengan angan-angan untuk memperoleh kemakmuran dunia. Mazmur pasal 17 ayat 14 mengatakan, lepaskanlah aku dari orang-orang yang menimbun harta di dunia. Hukumlah mereka dengan malapetaka yang telah kau sediakan bagi mereka. Biarlah anak cucu mereka dihukum juga. Kita pun tidak boleh menaruh rasa tidak puas secara diam-diam di dalam hati mengenai pemeliharaan Tuhan. Kita tidak boleh berkhayal untuk menjadi seperti mereka. Jangan berjalan di jalan yang sama dengan orang berdosa. Untuk apa? Mendapatkan keuntungan. Artinya, jangan menggunakan cara-cara yang mereka pakai untuk memperkaya diri sendiri, sekalipun mereka maju dengan pesat. Segala cara dihalalkan untuk mendapatkan kekayaan. Takutlah akan Tuhan selalu di dalam diri kita. Tetap hidup di dalam kekudusannya. Tunduk pada perintah-perintahnya. Berserah pada pemeliharaannya. Dan berusahalah menyenangkan hati Tuhan. Serta hormat kepada Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 8. Jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendak-Mu. Mengapa kita harus hormat kepada Tuhan? Amsal pasal 23 ayat 18. Supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Seperti dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Akan ada masa depan atau akhir bagi kemakmuran orang fasik. Mazmur 73 ayat 17. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Jika saat ini kita menghadapi masalah, kesulitan dalam ekonomi, menghadapi sakit penyakit, walaupun kita hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, jangan takut, jangan gelisah, serta iri melihat kehidupan orang yang berdosa. Kelihatannya seperti aman-aman saja, baik-baik saja. Semua ada akhirnya. Penderitaan kita pun juga akan ada batas akhirnya. Haraplah kepada Tuhan, masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Harapan itu ada bukanlah semata pada kehidupan setelah kematian, tapi selama kita hidup di muka bumi, Tuhan akan menolong kita. Amsal pasal 10 ayat 27 dan 28. Hormatilah Tuhan, maka engkau akan hidup lama.
Orang jahat mati sebelum waktunya. Harapan orang baik menjadikan dia bahagia. Harapan orang jahat kosong belaka. Orang baik mewariskan kekayaan kepada anak cucunya. Kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang yang lurus hidupnya. Amsal pasal 13 ayat 22. Bahkan Amsal 14 ayat 32, orang jahat binasa karena kejahatan. Orang baik terlindung oleh ketulusannya. Orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, dan yang jujur jalannya akan beroleh buah hikmat, yaitu berkat jasmani dalam bentuk kesehatan, panjang umur, dan kenyamanan hidup di dunia. Nomor 15, Amsal pasal 23 ayat 19 sampai dengan 21. Dengarkan anakku, jadilah bijaksana. Perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Kata anakku adalah sapaan seorang ayah kepada anaknya, atau guru yang merasa bertanggung jawab terhadap muridnya, seperti seorang ayah kepada anaknya. Dengarkan merupakan dorongan agar mereka konsentrasi untuk mendengarkan dengan tujuan menaati pengajaran yang akan disampaikan. Ayat 19 merupakan suatu nasihat yang umum bagi anak-anak agar mereka menjadi bijaksana dalam sikap hidup dan tingkah laku yang benar. Itu akan menghindarkan dari bahaya kematian yang diungkapkan dalam ayat 20. Janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus. Sebagai orang Kristen, tidak menyalahgunakan alkohol dan terlalu banyak makan. Sebab alkohol dapat mempengaruhi pikiran, dan makan terlalu banyak tidak baik bagi kesehatan kita. Dalam perjanjian lama yang dikenal, kegunaan minuman keras sebagai anggur sebagai pemberi semangat. Sangat umum bahwa orang menikmatinya dalam pesta-pesta. Dalam cerita di Alkitab, dalam sebuah pesta anggur disajikan sebagai minuman para tamu. Ingat perjamuan pesta di Kana yang kehabisan air anggur. 2 Samuel pasal 16 ayat 2 dikatakan anggur itu gunanya untuk apa? Memberi semangat bagi mereka yang lelah di padang gurun. Akan tetapi di dalam Amsal pasal 23 ayat 20a, janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus. Seseorang disebut peminum anggur kalau ia memiliki kebiasaan meminum anggur secara berlebihan, bahkan bisa jadi mabuk. Hal yang sama disebutkan dalam Yesaya pasal 5 ayat 11. Celakalah kamu, dari pagi sampai malam kerjamu itu hanya minum minuman keras dan bermabuk-mabuk. Ulangan 21 ayat 20. Celakalah kamu, dari pagi sampai malam kerjamu hanya minum minuman keras dan bermabuk-mabukan. Ayat yang hampir sama isinya. Ulangan 21 ayat 18. Misalkan ada anak laki-laki yang keras kepala, suka memberontak dan tak mau menurut kepada orang tuanya walaupun mereka sudah menghukum dia. Maka orang tuanya itu harus membawa dia kepada para pemuka kota tempat mereka tinggal dan minta supaya anak itu diadili.
Ayat 20 B, orang rakus atau pelahap daging itu kebiasaan minum anggur berlebihan sejalan dengan kerakusan dalam mengkonsumsi daging. Artinya, janganlah menjadi pelahap daging yang berlebihan melampaui batas sampai tidak senang dengan makanan yang lain kecuali yang enak-enak, hidang yang lesat-lesat dan daging-dagingan. Makanan yang lesat dan daging-dagingnya harganya tentu tidak murah. Ini akan memboroskan uang, menjadikan orang jadi miskin. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Hal yang seperti itu juga dapat kita saksikan pada zaman modern ini. Orang kuliner dari satu kafe ke kafe yang lain yang baru buka, makan beraneka ragam makanannya mengandung kolesterol dengan porsi yang banyak, kemudian di video, di share ke medsos. Harganya itu gak murah. Yang penting coba kafe sini baru buka, apa salah? Tidak. Yang menjadi masalahnya makan makanan yang melebihi batas, mengandung kolesterol yang membuat kesehatan kita bisa terganggu. Makan secara berlebihan dan minum minuman keras menyebabkan orang tidak fokus lagi pada pekerjaan. Akhirnya ngantuk, mabuk, kurang baik bagi kesehatan, menyebabkan penyakit, apalagi pemborosan uang, uangnya akan habis. Dengan demikian akhirnya mereka terjebak dalam kemiskinan, sebab uangnya habis untuk buat beli minum-minuman dan makanan yang berlebihan. Amsal 23 ayat 21. Sebab mereka akan menjadi miskin jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Selanjutnya nomor 16. Amsal pasal 23 ayat 22 sampai dengan 25. Nasihat orang tua. Taatilah ayahmu, sebab tanpa dia engkau tidak ada. Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. Ajaran yang benar, hikmat, didikan dan pengertian, semuanya itu patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Pada zaman Israel kuno, dalam keluarga besar, para ibulah yang bertanggung jawab dalam pendidikan keluarga menggantikan para bapak. Karena para bapak bertugas mendirikan rumah, keluar membuka ladang baru atau berperang. Dalam Amsal 23:22 katakan, taatilah ayahmu, sebab tanpa dia engkau tidak ada. Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. Mendengarkan ayah sejalan dengan tidak menghina ibu. Dalam kitab Amsal diperlihatkan fungsi ayah dan ibu yang secara bersama-sama mendidik anak-anaknya. Seringkali disebutkan seorang ayah mendidik dengan keras dan tegas, bahkan kalau perlu dengan hukuman jasmani. Tetapi seorang ibu mendidik dengan lemah lembut. Dalam ayat 22b dikatakan, apabila ibumu sudah tua, sehingga diduga ayahnya pun juga sudah tua, tetap harus dihormati pengajarannya, didengarkan dan dipatuhi. Sebab seorang ibu tentunya lebih tua dari anaknya, karenanya lebih banyak pengalaman, jadi patutlah nasihatnya diindahkan. Menolak otoritas orang tua identik dengan melanggar
perintah ilahi dan akan mendatangkan hukuman. Seorang ibu yang telah berumur sering bersungut-sungut sehingga orang muda atau anak cenderung untuk meremehkan nasihatnya. Padahal nasihat yang dikemukakan si ibu adalah untuk kebaikan anaknya. Anak yang suka mencemooh dan bersikap kurang ajar mungkin akan menertawakan nasihat baik dari ibu yang sudah lanjut usia dan menyangka tidak harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh seorang perempuan tua. Kok ngomel aja cerewet ya. Namun orang-orang seperti itu akan dimintai pertanggungan jawab pada suatu hari nanti. Bukan saja karena menyia-nyiakan nasihat yang baik, tetapi juga mereka sudah menghina dan mendukakan hati seorang ibu yang baik. Amsal pasal 30 ayat 17 dikatakan, orang yang mencemoohkan ayahnya atau ibunya yang sudah tua pantas dicampakkan keluar supaya matanya dipatuk burung gagak dan mayatnya dimakan oleh burung rajawali. 23 ayat 23 Amsal. Ajaran yang benar, hikmat, didikan dan mengerti, pengertian, semuanya itu patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Orang tua berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya semampu mereka sampai ke jenjang yang paling tinggi. Berapapun biaya yang diperlukan, orang tua akan berusaha bekerja keras demi mencukupi kebutuhan anaknya supaya kelak anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Kekayaan orang tua dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan bagi anak-anaknya. Jika anak-anak kelak sudah berhasil, janganlah menukar kebenaran atau hikmat dengan melakukan perbuatan yang jahat. Kehidupan seksual yang tak bermoral, pemborosan, menipu orang sana sini dan sebagainya. Jadi, tujuan utama pengajaran orang tua membawa anak-anak kepada tata tertib dan keberhasilan hidup, agar kelak anak-anak mampu mempertimbangkan dan memilih hal-hal yang benar dan yang baik. Ayat 23 tadi sudah kita bahas, sekarang ayat 24 dalam Amsal pasal 23. Seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Semoga ayahmu dan ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Ayat 25. Orang tua mengajarkan hikmat kepada anaknya. Dan anak yang bijak akan berhasil dalam hidupnya sehingga mendatangkan sukacita bagi kedua orang tuanya. Nomor 17. Amsal pasal 23 ayat 26 sampai dengan 28. Perempuan pelacur atau persundanan. Perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupku, anakku. Perempuan nakal yang melacur adalah perangkap yang berbahaya. Mereka menghadang seperti perampok dan membuat banyak laki-laki berzina. Persundalan adalah dosa yang mengikat. Kalau sudah terjerat, susah untuk melepaskannya. Persundalan adalah suatu dosa yang menghilangkan daya pikir, menjauhkan hati kita terhadap Allah. Hati seharusnya diberikan kepada Allah. Perempuan sunda atau pelacur adalah perempuan yang menjual dirinya untuk hubungan seksual, membawa suami-suami berbohong kepada istri-istri mereka. Perempuan pelacur menjanjikan cinta, tetapi kenyataannya mendatangkan
masalah. Apa masalahnya? Antara lain kehilangan harta kekayaan, masalah keuangan, kalau ke pelacur harus bayar, pelanggaran hukum, masalah keagamaan, orang tidak setia kepada kesucian hidup dalam pernikahan dan hukum Tuhan, para suami yang menjadi korbannya. Padahal istrinya mengharapkan kesetiaan dan kekudusan dalam pernikahan. Suami akan disebut pengkhianat. Pengkhianat akan keluar dari kenyamanan hidup di dunia ini. Mereka akan membawa kehancuran pada orang-orang yang telah terjerat dan mendapatkan buah dari perbuatannya, yaitu apa? Hukuman dari Tuhan. Orang muda dinasihati agar menghindarkan diri dari jebakan perempuan pelacur yang sangat berbahaya. Itu tercantum dalam ayat 18. Yang terakhir, nomor 18. Amsal pasal 23 ayat 29 sampai dengan 35. Dampak negatif dari kecanduan anggur. Tahukah engkau apa yang terjadi pada orang yang minum anggur terlalu banyak dan sering mengecap minuman keras? Orang itu sengsara dan menderita. Ia selalu bertengkar dan mengeluh, matanya merah dan badannya luka-luka, padahal semuanya itu dapat dihindarinya. Janganlah membiarkan anggur menggodamu, sekalipun warnanya sangat menarik dan nampaknya berkilauan dalam gelas, serta mengalir masuk dengan nikmat ke dalam tenggorokan. Esok paginya engkau merasa seperti telah dipagut ular berbisa. Matamu berkunang-kunang, pikiranmu kacau dan mulutmu mengoceh. Engkau merasa seperti berada pada ujung tiang kapal di tengah lautan. Kepalamu pusing dan engkau terhuyung-huyung. Lalu kau akan berkata, rupanya akan dipukul dan ditampar orang, tetapi aku tak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Aduh, aku ngantuk sekali. Aku perlu minum lagi. Dalam ayat 29 dalam terjemahan baru ada 6 pertanyaan. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Ayat 30 terjemahan baru jawabannya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Alkohol sangat mempengaruhi orang dengan berbagai cara. Apa sih dampaknya kalau manusia itu kecanduan anggur yang sampai mabuk tuh? Penderitaan dan kesulitan hidup. Orang yang terlalu banyak minum minuman keras terasa nikmat sesaat, lalu kepalanya akan terasa pusing, matanya merah, jalannya sempoyongan, terhuyung-huyung, seolah ada kapal yang di atas kapal yang diombang-ambingkan ombak yang besar. Bahkan tidak sadar diri, ia akan mengalami halusinasi. Fungsi otaknya kacau, sehingga ia bisa jatuh tanpa sadar. Yang mengakibatkan apa? Badannya memar, ataupun terjadi perbantahan sehingga terjadi adu fisik, mengakibatkan badannya luka-luka. Kalau ia tersadar, badannya terasa tidak nyaman, pikirannya tidak konsentrasi pada pekerjaan karena tidurnya sampai larut malam. Waktunya dihabiskan bersama-sama teman-teman yang sampai larut malam, yang seharusnya dipakai untuk beristirahat. Uangnya dihabiskan sia-sia untuk membeli minuman keras. Karena sudah kecanduan, sulit dilepaskan. Akibat yang lain, terjadi pertengkaran, perselisihan, perkelahian dan keributan. Sebab orang yang mabuk
tidak tahu lagi di mana dia berada. Atau apa yang dikerjakan tadi, apa yang dikatakan, dia tidak sadar. Dia akan berkata-kata secara meluap-luap tanpa dapat dikontrol. Dia tidak dapat menguasai dirinya, tidak lagi menghormati orang lain. Sehingga dengan sesukanya mencemooh orang dan mengakibatkan apa? Pertengkaran dan keributan. Sebab dia tidak mempunyai perasaan lagi terhadap orang lain. Akibat yang lain adalah mati rasa terhadap teguran-teguran yang diberikan Allah atau manusia. Mereka sudah tidak peduli dan tidak takut lagi akan bahaya. Hatinya mengeras, tidak takut akan hukuman Allah yang menanti. Yesaya pasal 5 ayat 11. Celakalah kamu, dari pagi sampai malam kerjamu hanya minum minuman keras dan bermabuk-mabukan. Bukan saja perjanjian lama, perjanjian baru. Efesus pasal 5 ayat 18 mengatakan, janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Yang menjadi perenungan kita saat ini. Hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga mengenai respon kita terhadap ajaran yang diberikan oleh orang tua, maupun terhadap hasutan orang yang mengajak kita untuk berbuat dosa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita taat akan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang berbudi, orang yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan nasihat firman-Mu. Ajar kami berhati-hati di dalam kehidupan ini. Jangan kami sampai tergoda oleh hasutan perempuan-perempuan yang tidak baik. Sebagai anak, ajarlah kami tetap taat akan nasihat-nasihat orang tua yang sudah diajarkan sejak kecil, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ajarlah kami tetap menghormati pada kedua orang tua kami yang sudah memelihara dan membesarkan kami. Mungkin kami sebagai orang tua, ajarlah kami Tuhan juga mendidik anak-anak kami, supaya kelak anak-anak kami menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang hidup takut akan Engkau, hidup benar, menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati orang tua yang sudah memeliharanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.